Halo guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas review pemakaian dari Hikwa Adited LTJ Limited Edition yang warna merah ini guys. Ini adalah edisi khusus dalam rangka memperingati ulang tahun Genta Sport yang ke-6 ya guys ya. Jadi ini raketnya memang dibuat khusus ya. Sebenarnya kalau dari spek, kemudian dari fisiknya, dari ujung atas sampai ujung ke bawah, pokoknya dari speknya itu sebenarnya sama dengan Adited LTJ Limited Edition yang berwarna hitam sama warnanya putih. Itu sebenarnya sama aja. Cuma ini karena edisi spesial ya, dalam rangka ulang tahun Genta Sport yang ke-6, jadi ini secara tampilan dibuat lebih keren, dibuat lebih mewah guys ya. Finishingnya glossy, dominan warna merah, kemudian ada putihnya, kemudian ada kuningnya, kemudian dibalut dengan ada gold-goldnya. Memang ini jadi kelihatan lebih keren, lebih asik, lebih elegan, lebih eksklusif ya. Jadi kemarin waktu saya buka paketannya, saya lihat raketnya, wah saya terkesan banget ya guys ya. Excited ya dengan raket ini. Kalau menurut saya pribadi, jika dibandingkan dengan yang warna hitam sama warna putih, yang ini jauh lebih keren, lebih cakep ya. Jadi kalau Hikwa memang mengeluarkan raket yang finishingnya glossy itu kelihatan lebih mewah guys ya. Kalau dari performa ya menurut saya oke ya, pengalaman saya menggunakan raket yang warna hitam sama yang warna putih oke ya. Dia feel-nya itu dia raketnya tuh allround ya guys ya, allround. Cuma memang dia punya spesialisasi di speed ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena frame shape dari raket ini memang dia itu ada apa guys ya, ada lancip-lancipnya gitu. Jadi memang aerodinamikanya bagus, hambatan anginnya itu sedikit ya. Jadi raketnya itu sebenarnya ya kalau saya rasa-rasa memang dia untuk menyerang enak, untuk bertahan juga enak. Cuma memang dia spesialisasinya itu di swingnya yang memang lebih enak daripada beberapa raket yang kalau dari frame shape-nya itu yang aerobox. Ini kalau kita perhatikan dari model frame-nya juga kan dia lebih lebih ramping ya guys ya. Oke, kita akan lebih membahas dari segi performanya ya, untuk feel karakter dan juga detail performanya. Untuk review spek dan detailnya kita kemarin udah ada video tersendiri, jadi kalau kalian yang belum nonton bisa kalian cek aja video spek dan detail dari seri ini, nanti bisa kalian cek aja di kolom deskripsi ya guys ya. Raket ini kalau kalian beli ya harganya kisaran ya 500 ribuan ya, dan bisa dikatakan sedikit lebih mahal jika dibandingkan dengan Hikwa-Hikwa yang lain, karena ini adalah raket kolaborasi ya. Artinya ini adalah raket yang memiliki end cap berwarna gold ya, dibuat dengan jumlah terbatas, jadi memang secara harga berbeda ya guys ya. Kalau end cap-nya karbon ya, kan ada dua tuh, Hikwa, karbon sama gold ya. Kalau karbon kan kisaran 200-300 ribuan ya. Kalau ini dia sedikit lebih mahal ya guys ya. Raket ini kalau kalian beli nanti tanpa dibekali dengan grip ya, jadi kalian mesti kasih grip sendiri ya. Dan ini kemarin berat yang tertera 78, BP-nya 312, itu tanpa grip ya. Kalau misalkan kalian kasih grip ya nanti jatuh-jatuhnya ya di 3U ya, 4U atau 3U ya. Berat realnya saya hitung ya 78 sekian, kalau dibulatkannya 79, kemudian BP-nya 309, jadi masih bisa dikatakan sesuai ya, larinya nggak terlalu jauh ya. Dan setelah tersetting seperti ini, pasang senar dan juga overgrip ini double grip ya guys ya. Saya kasih di overgrip, kemudian saya kasih replacement grip ya, jadi berat totalnya itu berapa guys? 98 guys ya. Kalau kalian terbiasa setting-setting raket ya, 98 itu termasuk berat, tapi ini nggak seberat yang dibayangkan guys, karena dia BP-nya itu menjadi 283, cenderung ke headlight ya guys ya. Jadi saya sebenarnya kaget juga ya dengan raket ini ya. Waduh, saya timbang kok beratnya 98, tapi waktu di swing-swing seperti ini, kenapa seperti raket biasa yang beratnya 92 ya? Karena yaitu tadi BP-nya untungnya nggak terlalu tinggi guys ya. Jadi raket ini jatuh-jatuhnya ya feel-nya all-round ya guys ya, untuk menyerang enak, untuk bertahan juga enak ya guys ya. Nah, langsung aja kita mulai membahas raketnya ya. Raket ini kalau saya rasakan ya memang beratnya jadi merata guys ya, BP 283, tapi dia nggak berasa headlag karena beratnya memang 98. Jadi feel-nya kayak biasa aja. Untuk stiffness-nya ini medium, kemudian untuk swing dan manuvernya ini bisa dikatakan istimewa ya, meskipun beratnya 98, tapi swing dan manuvernya ini bisa dikatakan enak, bantu juga dari frame shape-nya yang lancip, kemudian dari model frame-nya yang dia cenderung ramping guys, jadi memang dia swing speed-nya oke. Untuk handlingnya saya sebenarnya kurang begitu suka dengan grip
dari Hikua memang kebanyakan tuh kecil ya. Dan ini tanpa dikasih grip, jadi dia semakin kecil ya. Jadi kita harus setting sesuai dengan selera kita ya, alhasil ya beratnya jadi lumayan nambah banyak ya. Jadi nanti tergantung settingan kalian ya. Untuk gaya main sebenarnya untuk all-rounder sih guys ya, untuk raket ini ya, meskipun BP-nya memang tinggi tapi itu kan dia tanpa grip ya. Jadi kalau setelah tersetting semua ya jatuh-jatuhnya itu dia feel-nya all-round kalau yang saya rasakan ya. Dan dia ada ke apa ya, spesialisasi di speed-nya guys ya. Untuk cat dan desain ini oke, finishingnya glossy, dominan warna merah, ada putihnya, ada kuningnya, kemudian dibalut dengan warna gold ya. Dan kalau Hikua mengeluarkan raket dengan finishing glossy itu memang kelihatan lebih cakep, lebih asik ya. Untuk tensionnya ini bisa sampai 33 lbs, jadi cocok ya buat kalian yang pemula sampai yang tingkatan lebih tinggi pun bisa menggunakan raket ini. Soliditasnya kalau saya rasa oke, meskipun nggak begitu istimewa ya jika dibandingkan dengan Vector Pro Z ya, masih solidan itu ya. Tapi ini kalau dengan Challenger Jet masih agak mendingan ini kalau yang saya rasa ya. Stabilitasnya oke. Untuk gripnya ini gripnya kecil, jadi kalian mesti setting ulang ya guys ya. Oke, seperti itu. Berikut kita tonton cuplikan ketika saya menggunakan raket ini. Setelah itu kita bahas detail performa dari raket ini ya. Oke, check this out. Oke, sekarang kita akan bahas detail performa dari raket ini guys ya. Raket ini untuk senarnya saya menggunakan senar dari Masbolt dengan seri Arc Z66 ya. Setting soundnya seperti ini dengan tarikan 29 cross, mainnya 27 ya. Mesin digital dibuat 4 simbol. Seperti ini setting soundnya. Nyaring tapi nggak begitu ngecering-cering banget ya. Jadi ya nyaringnya standar ya. Untuk repulsionnya menurut saya juga nggak wow banget ya guys ya. Untuk feel yang saya rasakan secara umum ini raketnya jatuhnya all-round, jadi enak untuk menyerang dan juga bertahan. Dengan spesialisasi dia di speednya ya, swing speednya itu dia enak ya. Untuk power saya kasih nilai 9 ya, meskipun dia BP-nya 283 tapi berhubung ini beratnya 2 sampai 98 ya. Jadi generate power itu country terbesarnya itu dari berat ya. Setelah saya coba-coba di beberapa raket memang berat itu memberi kontribusi generate power yang menurut saya lumayan besar ya. Kemudian untuk ngelop ya, meskipun BP-nya kecil tapi ini untuk ngelop sampai belakang ini oke ya, nggak terlalu bermasalah karena kebantu dari beratnya. Saya kasih nilai 9. Untuk swing, untuk drive ya, ini sebenarnya cukup mengejutkan juga ya dengan berat segitu, tapi ini swingnya masih bisa dikatakan enak dan responsif ya. Saya kasih nilai 9 ya guys ya. Untuk defense saya kasih nilai 9 juga ya. Untuk perpindahan backhand ke forehand nggak ada masalah ya, swingnya masih enak. Kemudian
Netting ini juga nggak ada masalah, saya kasih nilai 9 juga. Untuk drop shot ini juga enak ya, cuma tinggal menyesuaikan aja. Karena ini memang sedikit agak ramping, jadi kalian harus menyesuaikan swing speednya ya, feel untuk swingnya ya, seperti itu. Saya kasih nilai 9 juga. Control flashing, untungnya ini raketnya nggak terlalu ngeflex, jadi kalau kalian lebih mencari akurasi, ini juga masih oke. Tinggal kalian setting senar yang apa ya, agak tinggi itu, kalian bisa mencari control flashing yang lebih akurat itu dari situ guys ya. Kalau senar ini saya rasakan nggak begitu istimewa banget ya, jadi tinggal kasih senar yang bagus pasti nanti hasilnya bisa oke ya. Dari segi level pemain, raket ini menurut saya bisa dipakai oleh kalian yang pemula ya, kemudian yang intermediate sampai yang lebih tinggi lagi pun sebenarnya bisa ya. Dan untuk kalian yang tipikal bermainnya itu cenderung all-round ya, dengan memperhatikan apa ya, speed ya, raket ini menurut saya menunjang banget ya. Oke, saya rasa cukup sekian kita mereview raket ini dari segi pemakaiannya. Semoga bermanfaat. Jika kalian masih ada yang mau ditanyakan, tulis saja di kolom komentar, nanti akan saya jawab di situ ya. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.